Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alfarid Fadil Rahmat dengan NIM 4012111074, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi teori pemidanaan dalam mata kuliah penologi. Menurut George Biffle, menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Artinya, teori bukan saja sesuatu yang penting, tetapi lebih dari itu, karena sangat dibutuhkan dalam rangka mencari jawaban akademis. Teori tujuan pemidanaan dalam literatur itu disebutkan berbeda-beda namun memiliki substansi yang sama. Teori-teori tersebut pada umumnya terdapat 3 yang digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan, yaitu yang pertama teori retributif, absolut, yang kedua teori relatif, tujuan, dan yang ketiga teori integratif, yang merupakan bagian dari gabungan. Dari Prof. Muladi, dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat, terbitan Alumni Bandung, itu memberikan nama yang berbeda, yang mana yang pertama teori retributif, yang kedua teori teleologis, dan yang ketiga retributif teleologis, yang mana pada substansinya ini merupakan teori yang sama pada teori yang sudah saya katakan di awal. Masuk ke teori yang pertama, yaitu teori retributif absolut. Teori ini dianggap sebagai teori tertua dalam teori tujuan pemidanaan. Teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi teori ini berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri. Teori retributif mencari dasar pemidanaan dengan memandang masa lampau, yaitu melihat apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena dianggap si pelaku pantas menerimanya demi kesalahannya, sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah diakibatkan. Oleh karena itu, teori ini dibenarkan secara moral. Karl O. Christiansen mengidentifikasi ada 5 ciri pokok dari teori retributif. Yang mana yang pertama, tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan. Yang kedua, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan. Yang keempat, pidana harus sesuai dengan kesalahan dengan pelaku. Yang kelima, pidana melihat ke belakang. Ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku. Dari Nigel Walker menjelaskan bahwa ada 2 golongan penganut teori retributif, yaitu yang pertama teori retributif murni, yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Kemudian yang kedua ada teori retributif tidak murni, yang mana pada teori ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama teori retributif terbatas atau limiting retribution, yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran. Kemudian yang kedua, ada penganut teori retributif distribusi atau retribution in distribution. Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori ini memberikan penjelasan bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya sendiri, teman, dan keluarganya. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat bahwa setiap ancaman yang merugikan akan diberikan imbalan yang setimpal. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara kejahatan dengan ancaman pidananya.
Kemudian masuk ke teori yang kedua, yaitu teori relatif atau tujuan. Teori ini memiliki poros 3 tujuan utama, yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif, yang mana artinya pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari suatu masyarakat. Kemudian tujuan deterrence atau menakut-nakuti atau efek jera adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, yang mana pada deterrence ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan yang bersifat individual, yaitu dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan kembali. Yang kedua, tujuan yang bersifat publik, yaitu agar masyarakat lain takut melakukan kejahatan karena melihat apa yang diberikan oleh orang kepada si pelaku. Kemudian yang ketiga, tujuan jangka panjang, yaitu agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Lalu ada tujuan reformatif atau perubahan. Dalam tujuan ini adalah untuk merubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak takut menjadi takut untuk melakukan tindak kejahatan karena melihat terdapat sanksi atau konsekuensi terhadap tindakan kriminal yang dilakukan. Lalu masuk ke teori relatif yang ketiga, yang mana konsepnya adalah teori relatif ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut teori ini, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu memiliki tujuan yang lebih bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena ada orang yang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Menurut Karl O. Christiansen, ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini. Yang pertama, tujuan pemidanaan adalah pencegahan. Yang kedua, pencegahan bukan sebagai tujuan akhir, tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja. Misalnya, kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. Yang keempat, pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan. Yang kelima, pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif. Lalu yang terakhir, ada teori integratif atau gabungan. Pada teori ini bercorak ganda. Nah, yang pertama artinya pemidanaan mengandung karakter retributivis sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral terhadap tindakan yang salah. Ada juga yang mengatakan karakter relatif terletak pada tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku si terpidana di kemudian hari. Sehingga dengan konsep gabungan ini, teori integratif ini menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraan itu dibenarkan, tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik di kemudian hari. Baik, hanya itu sekian penjelasan terhadap materi teori pemidanaan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.